Kan presentasi kita. Silakan teman-teman siapa yang mau mulai duluan untuk presentasinya. Karena kayaknya banyak ya. Tahu 3A nanti ikut gabung juga yang belum atau enggak di kelas hari ini gitu ya. Jadi dipersingkat saja, bisa presentasinya disampaikan bab satu dan bab tiganya saja karena untuk bab 2-nya sebenarnya proposalnya sudah Ibu cek di dari yang kalian kirim di Google Drive gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau mulai duluan? Jadi izin duluan boleh, Bu? Boleh, silakan, silakan di share screen. Izin mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Selinia Melinda, ingin memaparkan tentang proposal penelitian saya yaitu yang berjudul Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Daun Sirih Merah Varietas Piper Porphyrophilum dengan metode penghambatan denaturasi protein. Dengan pembimbing satu yaitu Bapak Tria Prayoga dan juga pembimbing dua Ibu Nia Lisnawati. Untuk bab satu yaitu latar belakang. Yang pertama ada inflamasi merupakan bagian dari respon imun non-spesifik yang terjadi sebagai reaksi terhadap semua jenis cedera tubuh dan bahwa tanda-tanda utama peradangan dapat dijelaskan dengan peningkatan aliran darah, peningkatan metabolisme sel, vasodilatasi, pelepasan mediator yang larut, ekstravasasi cairan, dan masuknya sel. Berdasarkan Hidayati Akrom dan Titik, yaitu tahun 2021. Beberapa bentuk inflamasi kronis dapat bersifat penting pada patogenesis penyakit yang awalnya dianggap sebagai kelainan inflamasi ini, termasuk penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, sindrom metabolik, dan juga diabetes tipe 2 serta beberapa jenis kanker dengan patogenesis reaksi inflamasi memicu perkembangan tumor berdasarkan PRS tahun 2017. Kemudian hasil data survei SKI atau Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes dan potensi kondisi diabetes yang tidak terdiagnosis di masyarakat yang masih tinggi. Prevalensi diabetes berdasarkan diagnosis dokter mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2018, yakni 1,5% di tahun 2018 dan 1,7% di tahun 2023 pada semua kelompok usia, serta 2,0% di tahun 2018 dan 2,2% di tahun 2023 pada kelompok usia lebih dari sama dengan 15 tahun. Berdasarkan SKI atau Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Kemudian sebagian obat-obat NSAID meningkatkan risiko kejadian serangan jantung, tetapi sebagian yang lain juga memiliki efek sebagai antitrombosis atau antiplatelet. Berdasarkan Hidayati Akrom dan Titik tahun 2021. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong untuk mencari alternatif pengobatan secara herbal alami sebagai agen dari antiinflamasi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang adalah apakah ekstrak daun sirih merah Piper porphyrophilum memiliki aktivitas antiinflamasi berdasarkan metode penghambatan denaturasi protein. Untuk tujuan penelitiannya, untuk menguji aktivitas antiinflamasi ekstrak daun sirih merah Piper porphyrophilum dengan metode penghambatan denaturasi protein. Kemudian manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengujian aktivitas antiinflamasi ekstrak daun sirih merah Piper porphyrophilum dengan metode penghambatan denaturasi protein. Yang kedua, manfaat bagi instansi
dapat dijadikan informasi, rujukan, serta masukan untuk menambah kepustakaan serta membantu dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan daun sirih merah, Piper porphyrophilum. Manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai masukan bagi masyarakat mengenai aktivitas antiinflamasi ekstrak daun sirih merah dan dapat dijadikan sebagai alternatif dari antiinflamasi. Untuk bab 3, yang pertama ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental in vitro, di mana pengujian dilakukan di laboratorium untuk menilai aktivitas antiinflamasi ekstrak daun sirih merah, Piper porphyrophilum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara terkontrol menguji efek ekstrak terhadap denaturasi protein sebagai indikator inflamasi, tanpa melibatkan hewan atau manusia pada tahap awal. Untuk kerangka konsep, ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya adalah konsentrasi ekstrak daun sirih merah, variabel terikatnya persentase dari penghambatan, kemudian variabel kontrolnya ada kontrol positif dan juga kontrol negatif. Kontrol positifnya asam mefenamat, kontrol negatifnya adalah pelarut. Kemudian di sini penjelasannya untuk variabel independen atau variabel bebas adalah konsentrasi ekstrak daun sirih merah, hiperporphyrophilum. Variabel ini mencakup berbagai konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam pengujian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap denaturasi protein. Konsentrasi ini diukur dalam beberapa tingkatan, yaitu misalnya 50 mikrogram per mili, 100 mikrogram per mili, dan juga 200 mikrogram per mili. Kemudian variabel dependen atau variabel yang terikat, yaitu persentase penghambatan denaturasi proteinnya. Jadi variabel ini merupakan hasil yang diukur untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun sirih merah dalam menghambat denaturasi protein. Persentase ini dihitung berdasarkan perubahan absorbansi protein yang diukur menggunakan spektrofotometer. Untuk variabel kontrol ada dua, yaitu kontrol positif dan negatif. Kontrol positifnya itu asam mefenamat. Penggunaan asam mefenamat sebagai standar kontrol positif memiliki aktivitas antiinflamasi yang sudah dikenal. Tujuannya untuk membandingkan efektivitas ekstrak daun sirih merah dengan agen antiinflamasi yang sintetis, yaitu asam mefenamatnya. Kemudian kontrol negatifnya itu tanpa perlakuan apapun, yaitu hanya larutan tanpa ekstrak atau tanpa asam mefenamat, yang digunakan sebagai kontrol negatif untuk melihat denaturasi protein tanpa adanya agen penghambat. Untuk penjelasan hubungan dalam kerangka konsep, yang pertama, konsentrasi ekstrak daun sirih merah itu sebagai variabel independen, diatur dalam beberapa tingkatan untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap penghambatan denaturasi protein yang merupakan indikator dari aktivitas antiinflamasi. Kemudian yang kedua, persentase penghambatan denaturasi protein, yaitu variabel dependen yang diukur untuk melihat hasil dari perlakuan ekstrak. Jadi nilainya ini diukur menggunakan spektrofotometer. Kontrol positifnya digunakan sebagai pembanding dan kontrol negatif juga untuk memastikan bahwa tidak adanya agen penghambat. Untuk jenis penelitiannya, tujuannya ini berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan karena bertujuan untuk menemukan aplikasi praktis dari ekstrak daun sirih merah Piper porphyrophilum sebagai agen antiinflamasi. Kalau berdasarkan metodenya, penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Pengujian ini dilakukan secara in vitro dengan metode penghambatan denaturasi protein untuk melihat aktivitas antiinflamasi dari ekstrak daun sirih merah. Lokasi dan waktu penelitiannya, lokasinya dilakukan di Lab Fitokimia Stikes IKIVA Jakarta. Waktu penelitiannya mulai dari bulan Maret hingga Juli 2025 atau menyesuaikan informasi dari prodi saat sosialisasi nanti. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat-alatnya timbangan analitik, cawan krus, oven, gelas ukur, labu ukur, spektrofotometer UV vis, pipet tetes, batang pengaduk, gelas arloji, tabung reaksi, pengayak
pengayak nomor 60, pipet volume, pipet ukur, macerator, corong, kain flanel, botol tetes, dan rak tabung reaksi. Untuk bahan-bahannya, yang pertama si ekstrak daun sirih merahnya, kemudian natrium diklofenak murni atau etanol 96%, Aquades, dan juga BSA. Natrium klorida, Trisbase, reagen Mayer, Wagner, Dagendorf, asam asetal glasial, feriklorida, dan juga timbal asetat. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat penelitian yaitu yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua determinasi simplisia, pemeriksaan simplisia, pembuatan reagen, pembuatan ekstrak, standarisasi ekstrak, pengujian aktivitas antiinflamasi dengan metode penghambatan denaturasi protein, kemudian ada juga analisis data atau uji ANOVA dan juga penulisan laporan. Untuk rancangan analisa datanya yaitu ada tiga. Yang pertama uji deskriptif. Bentar ya, Bu. Untuk rancangan analisa datanya, yang pertama ada uji deskriptif. Data yang diperoleh dari pengukuran absorbansi pada setiap konsentrasi ekstrak akan disajikan dalam bentuk rata-rata dan juga standar deviasinya. Kemudian yang kedua, perhitungan persentase penghambatan denaturasi proteinnya menggunakan rumus absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada pengujian hipotesis, yaitu uji ANOVA satu arah. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari berbagai konsentrasi ekstrak. Jika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan atau nilai P-nya itu kurang dari 0,5%, maka dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui pada konsentrasi mana perbedaan signifikannya terjadi. Kemudian ada juga penghitungan IC50. Jadi IC50 ini adalah inhibitory concentration 50% yang akan dihitung berdasarkan kurva dosis respon, yaitu hubungan antara konsentrasi ekstrak dan juga persentase penghambatan denaturasi proteinnya. Nilai IC50 ini menunjukkan konsentrasi ekstrak yang dibutuhkan untuk menghambat 50% denaturasi protein. Untuk software yang digunakan yaitu perangkat lunak SPSS versi 25 untuk melakukan uji statistik ANOVA dan post hoc dan juga penghitungan IC50 dilakukan menggunakan GraphPad Prism versi 9 yang mampu menghitung IC50 secara otomatis dari kurva dosis respon. Sekian Ibu. Oke, Sally. Ibu mau tanya dulu pertama, kamu udah nyerahin proposalnya belum ya ke ibu? Kemarin itu kan janjian sama ibu ya, Bu. Hmm, Dan Sally itu lupa ngeprint daftar pustaka, Bu. tapi udah kamu taruh di meja saya. Belum. Jadi rencananya tuh hari Senin, Bu. Jadi Senin tuh Sally insya Allah kan bimbingan ke Bunia. Oh, tapi berarti kamu belum ngumpulin proposalnya ini ya? Di drive Iya. juga belum ada. Kalau soft file-nya bisa sih, Bu, saya kirim Coba dikirim sekarang. pas sekarang ya, Bu. Soalnya, soalnya di drive-nya juga belum ada. Ibu tadi mau baca, loh kok di drive-nya nggak ada nih? Soalnya tadi yang ada di meja saya cuma punyanya Silvi yang saya baca sama punyanya Anita kalau nggak salah yang Anita Rahman. Kalau nggak salah tadi ada di meja ibu dan udah ibu koreksi. Saya maksudnya takutnya ketelisut di meja saya karena Enggak, banyak Bu. proposal. Berarti emang kamu belum kasih kan ya, Sel? Belum, Bu. Jadi kemarin mau Sally kasih, saya lupa ngeprint dapur. Iya, minimal harusnya diupload di Google Drive biar ibu bisa koreksi. Soalnya kayak gini ya udah berarti buka aja dulu dari itunya nanti saya ngambil nilai buat UASA dulu. Nanti proposalnya berarti saya cek setelah kamu kirim-kirim di chatbox aja ya sekarang ya. Eh, di chatbox atau di WA Ibu? Boleh di WA boleh. Oke. Tadi apa judulnya saya balik ke judul dulu. Judulnya sebentar ya. Ini Bu judulnya. Oke, ujian aktivitas antiinflamasi. Tadi yang dibahas banyak ngebahas soal DM, jantung, kenapa? NSAID, Iya, Bu. Jadi kalau eh, penyakit yang berhubungan hmm, dengan antiinflamasi ini hmm, adalah penyakit inflamasi kronis, Bu.
Hmm, Kalau inflamasi, jenis inflamasi ada dua kan Bu, yang akut dan hmm, juga kronis. Kalau yang kronis itu, dia hmm, akan bermanifestasinya ke penyakit kronis juga, berarti kayak kardiovaskular, diabetes mellitus, dan juga tadi hmm. Alzheimer, gitu Bu. Nah, Ya, berarti nanti ini uji aktivitas antiinflamasinya untuk ngeliat untuk apanya, untuk sel. melihat si ekstrak daun sirih merah ini Hmm, hambat denaturasi protein. Jadi hubungannya itu ternyata denaturasi protein itu hmm. salah satu penyebab terjadi inflamasi. Oke, nah terus tadi manfaatnya buat apa tadi kamu bilang manfaat penelitiannya? Manfaat penelitiannya kalau untuk masyarakat, Hmm. kita sebagai alternatif Bu dari agen antiinflamasi yang diambil dari herbal alami. Kalau Nah, untuk pertanyaan Ibu, penelitian sebelumnya udah pernah ada belum? belum ada Bu. Belum ada. Nah, kemudian pertanyaan Ibu selanjutnya, kalau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif pengobatan herbal untuk antiinflamasi, pertanyaan Ibu, apakah daun sirih merah ini banyak tumbuh, maksudnya bisa ditanam oleh masyarakat gitu, atau hanya di mana dapatnya untuk Kalau penelitian Sally sekarang? kalau untuk penelitian Sally kan itu ngambilnya dari daerah Kalimantan Bu. Hmm, Tuh, jadi memang asal tanaman ini tumbuhnya daerah sana. Tapi hmm, kalaupun kita mau membudidayakan atau mau menanam, itu sebenarnya bisa, Bu. Bahkan tahu eh, cara pemanfaatannya juga kan, Bu. Kalau misalnya cuma ditanam terus nggak dimanfaatin secara benar, ya hmm, betul. Cuman kan khawatirnya pertanyaan selanjutnya adalah ketika masyarakat, oh ya nih bagus nih untuk antiinflamasi gitu kan. Tapi di mana ya saya dapat daun sirih merahnya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, kalau kecuali kalau kayak daun binahong gitu kan. Mungkin banyak tuh daun kelor gitu kan yang nanam kan banyak tuh ya. Nah, kalau kayak daun sirih merah yang jarang kan juga akhirnya pada akhirnya susah juga tuh untuk dibilang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. iya, Tapi ya. paling enggak mungkin bisa menjadi pengetahuan sebagai salah satu alternatif eh, pengobatan herbal gitu. Terus lagi lanjut lagi tadi ada uji One Way ANOVA ya, Sal? Iya, Bu, benar. Untuk rencana Buat lihat apa biasanya nanti? biasanya untuk melihat dia itu yang signifikan itu di konsentrasi berapa, Bu? Hmm, di, jadi nanti yang dibandingkan nilai apanya? Pakai One Way ANOVA? Jadi itu nanti akan dilihat Hmm, denaturasi proteinnya dari konsentrasi yang 50 mikrogram, 100 hmm, mikrogram dengan 200 mikrogram. Dia itu hmm. yang paling signifikan perbedaannya itu yang mana? Dan penghambatan denaturasinya Bu atau nilai absorbansi dari si spektrofotometer yang digunakan Bu. Oh, berarti yang dimasukin perbedaan nilai absorbansinya gitu ya? Nah, iya Bu benar. Persentase dari nilai absorbansi yang didapat sebagai penghambat Penghambatan. denaturasinya, Iya gitu ya? benar Bu. Iya Bu. Oh, gitu. Nanti yang diambil itu yang kira-kira eh, paling apa? Paling bedanya di mananya, Sel? Yang nilainya paling signifikan kayak misal nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Hmm. Berarti kan kalau kalau kurang dari 0,05 berarti dia ada perbedaan nyata kan Iya, secara benar. signifikan. Berarti nanti ada uji post hoc lanjutan. Uji post Iya, hocnya untuk melihat. untuk melihat ya konsentrasi yang paling tinggi itu yang mana juga Bu dilanjutkan. Oke, berarti uji lanjutan ya. Iya, betul. Berarti konsentrasi berapa yang paling berpengaruh, memiliki perbedaan yang paling signifikan di antara yang lain, gitu ya. Para betul. Oke, udah berarti cukup. Nanti sepertinya ini nanti file proposalnya, PPT-nya. Kalau Mm-mm. dari Ibu sih cukup tadi tampilannya gitu ya. Jadi buat nanti seminar proposal ini udah bisa langsung dipakai sih. Ya, cuma Alhamdulillah. nanti didiskusikan lagi sama pembimbingnya kira-kira apa yang kurang dari yang tadi saya sampaikan. Kalau Iya tadi Bu. sih Boleh nyimak sih sebenarnya sudah cukup ya dari yang saya jelaskan. Dari Iya. latar belakang sampai dengan ini. Makanya ibu bingungnya, kenapa saya nggak terima proposalnya gitu, Sel. Dikirim Soalnya sekarang ya, ya. iya Bu, udah saya kirim Bu ke WA. Oh ya udah oke, handphonenya lagi Iya, dipegang anak saya nanti saya lihat. makasih banyak Bu. Oh, oke, silakan ditutup, Sel.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut di stop share dulu Sel biar gantian sama temennya. Oke. Siapa lagi selain ini? Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Boleh Zahra, silakan. Udah muncul belum ya, Bu? Maaf. Sudah muncul di Ibu. Silakan ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Di sini saya mau menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Hubungan Pengetahuan dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Pulau Gadung dengan latar belakang terkait hipertensi, yaitu adalah kondisi medis dengan tekanan darah lebih dari 140 per 90 miligram Hg yang terdeteksi minimal 2 kali pengecekan. Penyakit ini menjadi penyebab utama kematian di dunia dengan 90 hingga 95% kasus disebabkan oleh hipertensi esensial. Hipertensi berperan sebagai faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, penyebab kecacatan nomor 2 global dan sering disebut dengan silent killer karena sering tidak menunjukkan gejalanya. Selain itu, hipertensi memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang besar, serta meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah rutin sangat penting sebagaimana disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rendahnya angka hipertensi terkontrol dan kepatuhan minum obat dapat disebabkan oleh besarnya masyarakat yang tidak menyadari sedang menderita hipertensi atau menganggap remeh penyakit tersebut dikarenakan penyakit tersebut tidak memiliki gejala dan keluhan yang signifikan. Hal ini yang menyebabkan keadaan tidak dilakukan pengontrolan atau pengecekan secara berkala. Hipertensi tidak dapat disembuhkan dengan total, tetapi dapat dicegah dan dijaga agar tekanan darah tetap di dalam batas normal. Lalu di sini ada rumusan masalah. Hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Hasil yang diinginkan dalam pengobatan hipertensi yaitu agar dapat dipengaruhi oleh faktor pasien maupun faktor medis yang dapat dilihat dari pengetahuan terkait obat yang digunakan. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat pengetahuan pasien hipertensi tentang hipertensi? Yang kedua, apa hubungan antara pengetahuan dengan tekanan darah pasien? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap tekanan darah pasien? Dan yang keempat apakah ada perbedaan tekanan darah pasien berdasarkan tingkat pengetahuan pasien? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui gambaran hubungan pengetahuan dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Pulau Gadung, lalu juga mengetahui sejauh mana pengetahuan pasien hipertensi terkait hipertensi, lalu juga untuk mengetahui apakah ada hasil terhadap pasien yang mengkonsumsi obat hipertensi dengan ilmu pengetahuan tentang hipertensi. Penelitian ini dilandaskan dengan teori keingintahuan penelitian dalam mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan tekanan pasien hipertensi di Puskesmas Pulau Gadung dengan acuan adalah tabel JNC 8. Berikut adalah tabel JNC 8-nya. Dengan metode penelitiannya di sini menggunakan kualitatif, yaitu data yang bersifat narasi atau kata-kata yang dapat dilakukan pembahasan secara konseptual. Instrumen penelitian dengan mengumpulkan data melalui kuesioner dengan pengambilan data secara cross-seksional, yaitu diambil dalam satuan waktu, yaitu skalanya dengan ordinal, yaitu baik, cukup, dan kurang. Kerangka konsepnya pengetahuan hipertensi versus tekanan darah dengan variabel pengetahuan dan tekanan darah. Pengetahuannya mencakup segala sesuatu tentang penyakit hipertensi. Tekanan darahnya menggunakan JNC 8 dengan cara ukurnya kuesioner pengetahuan dan data tekanan darah di rekam medis puskesmas. Populasi dan sampel tempat, alat, dan bahan. Populasi dan sampelnya, populasi yang saya ambil adalah pasien hipertensi dengan sampel pasien hipertensi inklusi di Puskesmas Pulau Gadung, ya tempatnya di Puskesmas Pulau Gadung, Jakarta Timur.
dengan alat dan bahan. Alatnya adalah formulir kuesioner dan hasil rekam medis pasien hipertensi inklusi di Puskesmas Pulau Gadung. Dan nanti bahannya yang akan saya kerjakan adalah hasil dari kuesioner dan hasil rekam medis tersebut. Langkah kerjanya penelusuran di pustaka, lalu perizinan penelitian di Puskesmas Pulau Gadung, lalu penetapan kriteria inklusi dan eklusi, lalu pengumpulan dan pengorganisasian data, penetapan definisi operasional, evaluasi data, dan pembahasan dan kesimpulan. Dengan prosedur penelitiannya, pengumpulan dan pengorganisasian data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pasien hipertensi inklusi di Puskesmas Pulau Gadung. Lalu pemilihan rekam medis berdasarkan pasien yang mengidap penyakit hipertensi inklusi. Lalu pengolahan data dilakukan dengan SPSS untuk mengetahui korelasi. Lalu menganalisis data yang dikumpulkan dari data hasil rekam medik dan kuesioner pasien hipertensi inklusi di Puskesmas Pulau Gadung periode bulan Februari. Lalu juga melakukan interpretasi data dan menyajikan hasil penelitian secara narasi. Untuk mendapat mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan tekanan darah pasien, peneliti menggunakan uji statistik dengan uji statistika yang digunakan adalah analisis chi-square atau bivariat menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu mengolah dan merancang data bersifat narasi dan dapat dijelaskan secara konseptual dengan data yang diambil menggunakan konsep data interval yang diurutkan dalam suatu nilai baik, cukup, kurang. Hasil data ini lalu diolah menggunakan aplikasi SPSS dan dirancikan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share boleh Zahra? Boleh, Bu. Oke. Zahra, Ya, Bu. ini yang di proposalnya judulnya belum berubah ya? Masih yang lama ya, Di, analisis pengetahuan. di ini Bu, drive yang baru yang Elin kirim revisi. Oh, di drive yang revisi. Oke. Betul, Bu. Coba cek dulu. Di drive revisi tapi Word ya? Yang Iya, dikirimnya Bu. yang Word. Betul. Bentar, download tuh. Oke. Isinya tapi sama apa beda? Hampir mirip, Bu. Oke, bentar. Ibu cek. Ibu ngeliatnya soalnya yang di apa namanya di drive yang lama. Oke. Hubungan pengetahuan dengan tekanan darah. Kenapa meneliti ini, Zahra? Karena hipertensi kan lagi ini ya, Lagi Bu apa? ya. Penyakit yang lumayan banyak dimiliki oleh orang-orang. Tapi penyakit ini juga tuh biasanya telat dikenalin sama orang-orang, kayak tiba-tiba mereka ternyata ada uh, hipertensi, Hmm. tiba-tiba udah masuk ke skala yang itu. Mau analisis, Bu. Kalau tensinya buat apa sih sebenarnya? Acuannya, Bu. Acuannya. Tolak ukur si hipertensi itu. Hmm. Kalau dari latar belakang nanti Diperbaiki sih, Bu. ya nanti dicek Iya, lagi ya. iya, Kamu Bu. siapa pembimbingnya? Pak Arifin, Bu. Sama Sama Bu sama siapa? Tanti. Oh, oke, nanti disesuaikan lagi isi latar belakangnya, terutama untuk di bab 1 tuh di dalam Iya, Bu. perumusan masalah. Di Iya, perumusan masalah tuh kan hipertensi masih menjadi salah satu, itu nggak usah, itu narasi itu nggak usah. iya, Bu. Tapi dijelaskan perumusan masalahnya itu kalau dari 4 poin yang disampaikan di sini, bagaimana tingkat pengetahuan pasien? Mm-mm. Boleh, bagaimana tingkat pengetahuan pasien. Tapi Baik. kalau udah poin 2, poin 3, dan poin 4 itu nggak sesuai sama tujuan dan nggak sesuai sama hipotesisnya. Karena kan cuma mau ngelihat hubungan Angkat. pengetahuan terhadap tekanan darah ya. Iya, betul. Nah, berarti
Yang kedua, kamu ngelihat apa? Mungkin apa hubungan antar, nah itu kan bahasanya aneh tuh, ya kan? Tolong Mm-mm. diperbaiki nanti. Iya, Bu. Kalau dilihat yang ketiga itu nggak sesuai. Bagaimana pengaruh pengetahuan? Kamu nggak uji pengaruh. Oh iya, betul, Bu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan tekanan darah? Kalau tekanan darah pasti berbeda tiap pasien, itu nggak usah ditanyakan lagi. Oh Dan iya, kamu tidak melakukan uji perbedaan di betul, sana, Bu. ya. Jadi Berarti, itu disesuaikan lagi perumusan masalahnya sesuai dengan hipotesis yang mau kamu teliti. baik, Bu. Kemudian kan dengan tujuan penelitiannya. Jadi rumusan masalahnya bilang hubungan, ya berarti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Adanya hubungan. hubungan. Nah, gimana? Ya, Betul, Bu. disesuaikan. Iya, Bu. Oke, untuk di bab satu nanti disesuaikan lagi. Untuk di bab dua, Betul, betul. dicek aja sumbernya. Di bab dua, Itu udah hipotesis. saya Nah, ya ganti sih, Bu, di hipotesis. bab saya yang baru, tapi yang di Ya, belum diganti. yang di drive belum. Soalnya tadi di drive masih berantakan. Betul. Ini Word-nya juga agak berantakan, agak turun. Nanti kalau misalkan mau pada saat seminar proposal itu kan kalian mengumpulkannya di link Iya, betul, Bu. SIA ya, kalau nggak salah Google Drive di SIA. Nah, nanti tuh sebelum mengumpulkan dicek kembali filenya, jangan sampai Iya, Bu. enternya terlalu ke bawah kayak gini nih, masih Tapi, berantakan. Ibu maaf, kalau misalnya Hmm, dari Word langsung di-upload di Drive, emang hasilnya turun, Bu? dari Word ya berarti yang diupload adalah Oh iya, yang nanti saya kompres ke PDF. PDF dulu, Bu. Nggak usah dikompres, kan bisa langsung kan dari Word Oh, save PDF kan. iya, save PDF. Iya, Jadi nggak nanti saya usah paste. nggak usah di convert dari Word ke PDF. Kalau di convert ke Word ke PDF kadang memang suka berantakan juga. Terus apalagi dari judul tuh udah mulai turun gitu kan. Nah, itu Iya, di Bu. dulu sebelum dikirim. Terus di bab 3 poinnya, bab tiganya itu metode penelitian. Nggak usah dijelaskan penetapan kriteria sampel karena ini nggak lagi bicara soal sampel. Iya, Bu. Jadi metode penelitiannya aja mau pakai apa? Kenapa pakai retro, Zahra? Nah, Bu, Kenapa pakai retrospektif? karena kan itu ada rekam medis, Bu. Jadi karena data lampaunya, jadi tekanan darahnya yang diukur pakai rekam medis. Jadi saya lihat hasil pengetahuan sama hasil rekaman darahnya, Bu. Gimana ceritanya kalau pengetahuannya diukur pakai retrospektif? Kan sebelumnya dia belum pernah kamu kasih kuesioner pengetahuan. Saya sih yang ada di bayangan saya nanti saya ngasih kuesioner Hmm. dulu. Nanti Hmm. hasil pasien itu saya lihat hasil rekam medisnya terus saya cocokin, Bu. Ada Kenapa dia nggak langsung kamu ukur aja tekanan darahnya pada saat dia ngisi kuesioner? Kan lebih cepat. emang boleh. Ya justru itu kan lebih bagus kan, real time kan, data tekanan darahnya kan. Kalau dari rekam medis bisa jadi itu data rekam medis bulan lalu misalkan. Padahal kamu ngasihnya hari ini gitu. Gimana dong? Nanti coba Ya iya kan? sih, Bu. Jadi saran saya ya real time aja. Kamu kasih kuesioner, kamu izin untuk tensi, kamu catat. Kamu dapat data pengetahuan, kamu dapat data Nah, tekanan darah gitu ya. Berarti nggak perlu pakai baik, retrospektif. oke. Ya, Ya, oke. coba Nah, kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep cukup dilihat aja mana variabel X, mana variabel Y. Dua panah itu aja, satu panah baik, aja. Bu. Dua tabel. Nggak usah pakai bagan alir. Ya, Iya, Bu. nggak pakai bagan alir. Terus definisi operasional. Dilihat lagi tabelnya itu belum sesuai sama template-nya. Bu, Karena template-nya bukan cuma muat tiga hmm. kolom. Bu, template-nya ada Hmm. lagi emang ya, Bu ya? Soalnya saya Kan dapetnya memang template yang memang template definisi operasional kan nggak ada, nah nggak cuma skala data tapi kan ada hasil, ada alat ukur, benar nggak? ya, Coba dilihat di pedomannya. nanti saya lihat ya, Bu. Hmm. Nah, jenis penelitian juga nggak perlu panjang lebar, dijelaskan yang simpel aja. Hmm. Nanti ditanya cross sectional itu yang kayak gimana, retrospektif yang kayak gimana, kamu bingung. Baik, Bu. Disederhanakan lagi. Iya, Bu. Nanti instrumen penelitiannya. Ya, berarti kalau pengetahuan pakai apa? Hmm. Pakai kuesioner gitu dijelaskan. Kalau yang tekanan darah mau pakai apa? Baik. Nanti diukurnya. Terus untuk analisis datanya, bivariatnya pakai chi-square. Hmm. Ya, kenapa pakai chi-square?
Sebentar, Bu. Saya udah di sini. Jadi penelitiannya kuantitatif apa kualitatif? Kuanti, Bu. Kenapa masih ada bacaan analisis kualitatif? Oh iya, Bu. Ya, baca lagi. Makanya kan Ibu bilang, sebelum dikumpulkan dibaca lagi. Baik, Bu. Ya, Iya, Bu. oke nanti silakan diperbaiki ya, Iya, sesuai Bu. tadi yang Ibu sampaikan. Tadi kan kamu catat, Catat. silakan diperbaiki. Ya, Iya, Bu. oke cukup Zahra, silakan Iya, terima ditutup. kasih. Oke, siapa lagi teman-teman yang mau lanjut, silakan. Saya izin sertir ya, Bu. Ya, silakan Anita. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Waalaikumsalam Alifah. warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul penelitian saya, yaitu hubungan potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi pada pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit. Untuk latar belakangnya, yaitu sebagai salah satu penyakit tidak menular atau PTM yang cukup berbahaya hingga mendapatkan julukan The Silent Killer, hipertensi atau yang biasa dikenal dengan darah tinggi sangat perlu mendapatkan perhatian dari setiap individu. Hal ini dikarenakan hipertensi dapat menyerang setiap orang tanpa adanya tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Dari data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Lalu untuk di Indonesia sendiri, menurut data SKI tahun 2023 dan studi kohort PTM tahun 2011 sampai 2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat dengan persentase 10,2%. Hasil SKI 2023 ini menunjukkan penurunan prevalensi hipertensi jika dibandingkan dengan hasil data dari Riskedas tahun 2018. Pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah menurun dari 34,1% menjadi 30,8% di tahun 2023. Dan urutan 3 provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi yaitu di Kalimantan Tengah 40,7%, Kalimantan Selatan 35,8%, dan Jawa Barat 34,4%. Sementara prevalensi yang terendah yaitu di daerah Aceh 22,6%, Papua 22,6%, dan Maluku Utara 22%. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan potensial kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi pada pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit? Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi hubungan potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat bagi penelitinya yaitu dapat memberikan tambahan informasi, pengetahuan, dan wawasan peneliti tentang potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi, khususnya pada pasien geriatri hipertensi, sehingga dapat berkontribusi pada pengalaman pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk manfaat bagi instansinya, dapat digunakan oleh rumah sakit terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasien dalam hal screening dan pencegahan potensi interaksi obat pada pasien geriatri hipertensi.
Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya. Untuk manfaat bagi masyarakatnya, diharapkan dapat membantu pasien geriatri hipertensi mendapatkan pengobatan yang lebih aman dan efektif. Untuk tinjauan pustakanya, ada definisi hipertensi yaitu sebagai kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu minimal 5 menit dalam keadaan cukup istirahat oleh jantung, sedangkan tekanan diastolik menunjukkan fase darah kembali ke jantung. Tekanan darah sistolik merupakan pengukuran utama yang menjadi dasar penentuan diagnosis hipertensi. Di sini ada klasifikasi hipertensinya menurut ESC, Guideline for the Management of Arterial Hypertension, tahun 2018. Lalu untuk hipotesisnya, ada H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi pada pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit. Untuk H1-nya, terdapat hubungan antara potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan polifarmasi pada pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit. Untuk metodologi penelitiannya, yaitu di sini menggunakan metode kuantitatif. Untuk rangka konsepnya, variabel bebasnya yaitu jumlah obat yang diberikan dan variabel terikatnya potensi kejadian interaksi obat. Untuk jenis penelitiannya yang digugakan yaitu penelitian observasional dengan rancangan penelitian bersifat deskriptif analitik dan digunakan pengambilan data secara retrospektif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara polifarmasi dengan kejadian interaksi obat pada pasien geriatri hipertensi. Data penelitian diambil menggunakan rekam medis pada pasien geriatri rawat inap dengan penyakit hipertensi di Rumah Sakit X. Untuk populasinya, yaitu seluruh pasien geriatri hipertensi yang mendapatkan pengobatan polifarmasi di rawat inap rumah sakit pada periode belum ditentukan. Sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel pada pasien geriatri hipertensi rawat inap di rumah sakit. Kriteria inklusi sampel yang digunakan dalam penelitian itu yaitu pasien dengan usia sama dengan atau lebih dari 60 tahun, pasien yang mendapatkan pengobatan polifarmasi atau lebih dari satu macam obat secara bersamaan. Data rekam medis yang lengkap dan jelas terbaca, lalu ada waktu pemberian obat bersamaan atau tidak ada keterangan signal pada resepnya. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu mengajukan perizinan ke rumah sakit, lalu mengajukan ethical clearance, menyiapkan instrumen penelitian, kemudian pengambilan sampel, pengolahan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Anita. Judulnya coba balik ke depan. Tadi baru sampai langkah kerja ya. Nanti kalau di seminar proposal, populasi dan sampelnya udah disebutin belum tadi? Ada nggak? Sudah, Bu, ada. Oke, berarti rancangan analisis datanya ya yang kurang ya. Baik, Ibu. Ya, nanti semuanya kalau tadi sih dari proposalnya Ibu cek udah lumayan rapi ya. Udah lumayan rapi, cuman nanti khawatirnya ditanyakan kalau pas lagi seminar proposal PPT-nya kalau kurang lengkap. Berarti ini hubungan potensi kejadian interaksi obat dengan pengobatan di polifarmasi ya. Kamu kerja kerja nggak, Anita? Untuk tempat penelitiannya ya, Bu. Di tempat kerja kamu apa bukan? Bukan. Rencana mau di Rumah Sakit Ridwan udah ngajuin untuk Ah, penelitian penelitian. di sana. Iya, Bu. Kenapa pada pasien geriatri ini grand design atau bukan? Bukan ya? Grand Design, Bu. Ini tuh yang judul yang sebelumnya efek samping obat itu loh, Bu. Kan Oh, judulnya ya berubah. ya. Yang ESO sama ADR ya. Iya, Bu.
Oke, yang berubah. Oke, kok cuman kayaknya tadi di proposalnya yang kamu taruh di meja ibu udah bener ya? Yang ini Bu, sama, yang hubungan Iya, potensi ini. yang hard copy-nya udah bener kan ya? Iya, Ibu soalnya kayaknya tadi baca udah ibu koreksi sebagian tuh udah semuanya udah ibu koreksi sampai belakang. Cuman memang tadi ibu tinggal di meja jadi ibu nggak bawa nih ke rumah. Karena ibu udah di rumah kan jadi ibu nggak cek lagi. Cuman kayak kalau yang di drive masih yang lama kan ya? iya Bu, yang di drive Ya itu kan? yang judul pertama. Iya, Heeh. Makanya tadi pas ibu cek kok kayaknya tadi yang saya cek bukan yang ini gitu. Kalau di drive yang lama berarti yang tadi yang udah ibu cek. Oke, cuman tadi kalau ibu nggak salah ingat di proposalnya itu di bab tiganya di bagian yang kerangka. Jadi sebenarnya variabel bebasnya menurut Anita yang mana? nah itu Bu, kan kalau yang Hmm. dari Pak Charles, itu kan Hmm. variabel bebasnya, itu yang jumlah obatnya, variabel terikat Hmm. yang, ya itu kan, kalau menurut Potensi saya, kejadian interaksi obat. Nah, kalau ya menurut Anita? kalau menurut saya itu untuk variabel bebasnya itu polifarmasinya bukan Mm-mm. polifarmasi itu kan menyangkut jumlah obatnya. Mm-mm. Dan jumlah obat itulah yang menyebabkan Potensi interaksi interaksi obat saya obat gitu. setuju sama kamu. Makanya makanya ibu cek pas ibu cek kan hubungan potensi kejadian interaksi obat terhadap pengobatan polifarmasi gitu kan. Ternyata di bab 3 kamu bilangnya adalah variabel X-nya yang jumlah obat gitu kan. Jumlah obat kemudian variabel Y-nya yang Iya, potensi kejadian interaksi obat. Loh kok antara judul dengan apa namanya kerangka konsepnya berbeda ya gitu. Makanya ini ibu perjelas lagi. Jadi nanti maunya gimana? Nah, pertanyaan ibu selanjutnya nih buat gambaran Anita juga ya. Bahwa misalkan nih, ini kan bicara soal pengobatan polifarmasi. Apakah memang hanya berbicara soal jumlah obatnya? yang dilihat untuk pertama itu jumlah obatnya, Bu. Tapi kan nanti Hmm, soalnya kan dari obat yang satu ke obat yang lain itu dilihat yang menyebabkan interaksi yang mana. Kan kita nanti ada hmm, interaksinya, ada tingkat keparahannya yang ya. minor, Minor, moderate, moderat, sama major. mayor. Ya, Nah, itu dilihat dari situ juga, Bu. nah, berarti tapi kan untuk pengecekan potensi kejadian interaksi obatnya tetap pakai drugs.com ya? Iya, pakai drugs.com, Bu. Mm-mm. Nah, berarti tapi memang untuk pengobatan polifarmasinya itu cuma akan ditentukan, oh resep pertama nih eh, jumlah obatnya sekian. Berarti memang hanya akan menuliskan jumlah obatnya aja gitu ya? Iya, Bu. Soalnya untuk polifarmasinya itu yang untuk jadi acuan pertamanya kalau misalkan ini bisa menyebabkan interaksi nih karena kan kalau pasien hipertensi biasanya kan kalau udah yang geriatri itu banyak banget obat-obatannya ya, Bu ya. Hmm. Gitu. Pertanyaan ibu selanjutnya adalah, menurut Anita, ibu nggak tahu ya, karena ini kan dari sisi farmasinya. Apakah ketika pasien diberikan lebih dari satu jenis obat, berarti kan itu apakah itu termasuk ke dalam polifarmasi? Iya, Bu. Jadi polifarmasi Nah, itu ada hah? dua klasifikasi, ada polifarmasi Hmm, minor sama mayor. Kalau polifarmasi minor itu yang hmm, diberikan dua atau 2 sampai 4 obat. Kalau yang mayor hmm. itu 4 atau lebih. Oke. Nah, berarti apa minor sama Mayor, Bu. polifarmasinya apa tadi nih? Polifarmasi minor. Minor sama mayor. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ibu lagi nih, gitu kan? Berarti kan ketika sudah diberikan, apakah apakah ketika sudah diberikan lebih dari satu jenis obat pasti terjadi interaksi nggak? Tidak semua, Menurut Nita? tidak semua, Ibu. Tidak semua. Karena kan kalau interaksi obat itu tergantung dari mekanisme kerja obatnya gimana. Dari obat yang satu ke Oke. obat yang lainnya. Jadi kita Hmm. menggunakan drugs.com itu fungsinya untuk ngecek itu juga, Bu. Jadi bisa diketahui interaksi obatnya dari situ. Oke, tapi apakah semakin banyak jumlah obatnya, misalkan tadi kalau dari klasifikasinya lebih dari 4, itu pasti akan menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya interaksi obat moderat atau major, atau Bisa memang jadi, Bu. tergantung mekanismenya lagi tadi?
tergantung mekanisme juga, tapi kalau misalkan semakin banyak obat itu biasanya ada potensi juga sih Bu kejadian interaksi obat. Karena kan kadang dokter itu meresepkan obat nggak dicek dulu interaksi obat atau enggak gitu loh Bu. Hmm, Maksudnya oke oke. biasanya ngeresepin obat kan hanya sesuai dengan guideline-nya aja, tapi nggak dicek dulu interaksi obatnya. Nah makanya itu di adanya polifarmasi ini bisa dicek dengan kejadian potensi interaksi obatnya. Berarti sebenarnya judulnya bisa lebih kalau mau lebih sesuai lagi kalau menurut Bu Oliva lebih ke pengaruh pengobatan polifarmasi terhadap potensi kejadian interaksi obat. Karena sebetulnya bukan hanya mau melihat hubungannya, tapi bisa dilihat lebih kepada pengaruhnya. Karena kan kalau hubungan itu belum tentu berpengaruh gitu. Padahal kan kalau mau dilihat sebetulnya ada pengaruhnya gitu kan. Tapi kan kalau pengaruh itu pasti ada hubungannya. Makanya kalau sebenarnya kalau judul ini mau lebih menarik atau lebih sesuai menurut Bu Oliva, idealnya adalah pengaruh pengobatan polifarmasi terhadap potensi kejadian interaksi obat pada pasien geriatri. Gitu ya, Nit, sebenarnya idealnya. Iya, Bu. Itu saya Gitu. juga masih agak bingung sih sebenarnya, Bu. Makanya besok kan rencana mau bimbingan sama Bu Fahdiana, Hmm. jadi mau nanya Mm-mm. soal ini juga. Nah, itu kayaknya lebih cocok. Nah, kan beliau memang pakarnya kan, orang farmakologi kan, bicara soal Iya, Bu. interaksi obat, beliau pasti jauh lebih paham. Nah, mungkin Anita bisa diskusi. Tadi masukan dari Bu Alifa seperti itu ya, Nit. Mungkin kalau tadi dari Baik, cek proposal, sebenarnya punya Anita sudah lumayan rapi, sudah rapih lah ibaratnya. Cuma memang tadi ada beberapa masukan. Kalau Nita mau tahu masukan-masukan coret-coretannya Bu Alifa ada di meja sebenarnya, iya, Nit. Bu. Bu Alifa tinggal. Tadi mikirnya mau dibawa, mau ditinggal, tinggal aja deh. Siapa tahu Anita entah Sabtu ada praktek atau Senin ada praktek, kamu mau ambil masih ada di meja ibu. Ketimbang ibu bawa pulang, ibu lupa lagi nanti bawa ke Ikiva gitu ya, Baik, Nit. Ibu. Oke, Terima kasih, cukup Ibu. Nit. Sih ya. Oke, sama-sama silakan ditutup. Selanjutnya siapa? Ada lagi nggak? Septi Berta ada nggak sih? Siapa ya? PJ-nya lupa. Tuti, Siapa nih? Septi Berta, Hah? Tuti. Cuti akhirnya, Sel. Oke, Septi oke. Berta, Tuti. Ibu ini aja ya. Oke, berarti tinggal Iskandar doang dari kelas ini yang belum. Oke, alhamdulillah teman-teman. Berarti untuk hari ini sudah presentasi semua gitu ya dari proposalnya sudah Ibu ambil nilainya untuk sebagai nilai UTS, kemudian UASnya Ibu ambil dari presentasi kalian. Apapun itu, Ibu berharapnya masukan dari Ibu bisa menjadi saran perbaikan dan sebagai bahan diskusi untuk kalian dengan pembimbing gitu ya. Sekali lagi, Ibu mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian saran, komentar yang Ibu sampaikan ke kalian mungkin tidak ada maksud intervensi sama sekali atau ada tendensi gitu nggak ada, tapi memang tujuannya untuk mengingatkan kalian untuk perbaikan proposalnya karena bagaimanapun proposal ini adalah gambaran dari rencana penelitian kalian. Jadi ketika proposalnya bisa diceritakan dengan sangat baik gitu kan, harapannya ini bisa menjadi acuan kalian pada saat pelaksanaan penelitian. Karena ketika proposalnya berantakan, bisa kebayang acuannya aja berantakan, gimana nanti teknis pelaksanaannya. Gitu sih ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu nggak ke ibu teman-teman? Ibu, ini Hmm? nanya Bu. Boleh, Min. Ibu soal kalau misalkan perpindahan tempat penelitian itu lapor kemana Ibu ya? Oh, kalau tempat penelitian gini, Win. Jadi ceritanya, ibu kok jadi ceritanya? Enggak, maksudnya gini loh. Misalkan dari Grand Design, tadinya puskesmas, terus tiba-tiba mau pindah ke rumah sakit. Coba bisa disampaikan dulu ke pembimbingnya, atau kalau memang pembimbingnya sudah sepakat, ya mungkin kalau dari Prodi, setahu ibu ya, dari beberapa yang sudah menanyakan, mungkin sama Prodi disuruh ganti di proposalnya dulu, Win. Nanti untuk penggantiannya di SIA dilakukan setelah seminar proposal gitu karena berdasarkan hasil kesepakatan kedua pembimbing dan kedua penguji gitu Win. Oh iya Bu, berarti pembimbing baru nanti Hmm? eh, semprot gitu ya? Iya.
Iya. Tuh, jadi kalau dari kedua pembimbingnya, ganti aja nih, kalian pindah ke rumah sakit aja, kamu Win gitu. Misalkan tadinya puskesmas tuh suruh pindah ke rumah sakit, oh baik Bu gitu kan. Tenang, kedua-dua pembimbingnya udah sepakat nih kedua-duanya. Nah, rubah aja di proposalnya dulu. Nah, nanti perubahan melalui SIA-nya, asalkan jangan lupa pada saat kalian upload filenya yang memang tempatnya udah berubah ya sesuai dengan proposal yang disetujui oleh kedua pembimbing gitu. Jadi nanti pengujinya pun akan tahu, oh berarti nanti penelitiannya rencananya di rumah sakit. Jadi konfirmasi itu sama pengujinya gitu. Berarti nanti penelitiannya di rumah sakit. Nah, nanti setelah seminar proposal, biasanya nanti bisa ubah di SIA untuk judul. Silakan. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, berarti ini mungkin pertemuan terakhir. Kalau dari saya pribadi, saya mohon maaf selama perkuliahan medlit. Jika ada yang kurang berkenan dari yang Ibu sampaikan ke kalian semua, menyelesaikan skripsi kalian dengan baik, sesuai dengan harapan kalian, tepat waktu gitu ya, bisa menjalankan proses bimbingan dengan kedua pembimbingnya sesuai dengan harapan kalian gitu. Mudah-mudahan arahan pembimbingnya juga bisa kalian ikutin, karena jangan lupa dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai ada terjadi miskomunikasi atau salah pemahaman. Nah, kalau nggak paham, tanyakan, tanyakan, tanyakan sampai benar-benar pemahamannya sama antara pembimbing satu, pembimbing dua, dan kalian sebagai penelitinya supaya nanti pada saat seminar proposalnya sama gitu. Jadi jangan pembimbing bilang saya nggak ngarahin gitu, nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian bagaimanapun tetap harus mengikuti arahan dari kedua pembimbing. Ketika ada satu kondisi kalian tidak bisa menemukan kesepakatan yang sama, ya berarti saran dari Bu Alifa mungkin kalian bisa adakan Zoom atau bimbingan bersama melalui secara online gitu. Kalau nggak bisa offline, ya online gitu. Yang penting dapat kesepakatan atau kesepahaman yang sama. Jangan sampai nanti kalian kebingungan sendiri, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.